Halo, selamat jumpa lagi ya teman-teman. Sekarang kita berada di posisi lapangan Gresrek kilometer 5 Jalan Sampit Pangkalampun, yaitu tepatnya di Kelurahan Pasir Putih. Yuk kita sambil melihat pemandangan ya. Ya, lihat ini, lihat tuh. Oh, lihat ya. Sambil lihat pemandangan. Lihat, kita sambil melihat pemandangan ya. Itu terlihat rekaman area Kota Sampit, Kalimantan Tengah, Indonesia. Nah, di mana Kota Sampit ini sulit mendapatkan pemandangan yang namanya area pegunungan, dan itu sana lihat itu yang terlihat ada kabel sutet, itu wilayah yang ke kota, dan sebaliknya kalau lokasi ini yaitu berada di dalam kurang lebih 4 kilo masuk. Lanjut. Di sini saya akan memberikan informasi tentang kaitan bagaimanakah cara pembuatan minyak yang kalau di bagian area Sulawesi itu disebut ya, ini Sulawesi Utara ya, minta maaf, namanya panimbun, atau secara umumnya kita kenal dengan yang namanya minyak gosok. Nah, minyak gosok, adapun minyak gosok tersebut yaitu satu, jika kita biasa aktivitas pekerja berat atau olahraga yang dimana badan jika tumbuh sering sakit, ngilu, pegal, dan termasuk sering kram. Nah, ini ada cara penanganan yang paling mudah, terpraktis, dan termasuk paling biasa, alamiah. Tidak perlu keluar dana yang termasuk besar, mungkin adapun ya sedikit, paling menukar bahan pendukungnya, yaitu bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Ini lihat ya. Ini namanya serai. Serai bumbu yang sering dipakai oleh ibu-ibu kita di dapur. Ya minta maaf, seperti mungkin istri saya sering pakai ya. Atau mungkin istri teman-teman, dan ya, minta maaf ya ibu-ibu. Serai dipakai untuk bumbu kaitan hal masakan di dapur. Serai terdiri dari ada dua. Ada yang satu dia agak besar, namun sebaliknya yang sering dipakai dengan kaitan untuk rempah-rempah bumbu itu jelas lain. Ini asli yang sering dipakai untuk bumbu masakan. Apa fungsinya? Serai kita ambil, kemudian kita siapkan minyak goreng yang bersih. Nah, perhitungan serai misalnya dia sekitar ini ya, lihat ya. Ini ada berapa? 2, 4, 6, 7. Katakanlah 10 serai, kita siapkan minyak seperempat botol aja. Seperempat botol atau seperempat botol. Lanjut, serai ini kita bersihkan. Dibersihkan serainya, dan kemudian diiris, dibuat sampai halus seperti bumbu. Lanjut, serai kita goreng dengan minyak goreng yang kita siapkan tadi. Usahakan kita goreng sampai serainya menghitam atau gosong. Selanjutnya, setelah serainya sudah menjadi gosong, maka angkatlah dan teteskan. Kaitan limbah serai tadi, yaitu kita ambil dengan sendok, ayakan, kemudian kita teteskan. Setelah itu, ampas daripada penggorengan tadi, serai yang sudah gosong tadi itu kita buang, dan balik kita ambil minyak itu. Minyak itu kita isi di botol. Usahakan harus bertutup rapat. Adapun balik kegunaan minyak itu nanti yaitu apabila kita pekerja minta maaf ya, katakanlah buruh kasar lah. Sebaliknya mungkin aktivitas olahraga atau apapun itu, yang biasa sakit badan atau biasa sering misalnya
timbul pada otot-otot kita yang kaitan kram, seperti kram di tangan, di betis kaki, dan lain-lainnya, di paha, itu minyak kita bisa sering gosokkan ke otot-otot badan kita yang namanya baik yang sering kram, sakit, segala atau tidak. Balik, fungsi-fungsi lain daripada minyak yang kita buat tadi, yaitu jika kita bekerja, kemudian mungkin termasuk berolahraga tadi, malam seumpama badan kita terasa pegal-pegal, seperti terutama bagian kaki ya, betis sampai ke paha itu seperti pegal linuh, sampai sulit membawa kita istirahat dan lain-lain, intinya tidak enak terasa. Itu minyak serai tadi kita gosok, insya Allah rasa pegal tadi akan hilang mendadak. Lain-lain, di rumah jika kita sendiri, keluarga kita, istri, atau minta maaf ya buat ibu-ibu, mungkin suami, anak-anak, cucu, atau siapapun itu, seumpama ada yang sakit gigi, kemudian misalnya kita punya anak atau cucu ya, anggap aja anak, punya anak kemudian sakit gigi, kita ambil minyak dari serai tadi, kemudian anak tersebut kita buka bajunya, kemudian kita gosokkan sampai ke batang leher. Nah, lanjut di posisi pipi, misalnya sakit gigi atas ya, sini misalnya atas, itu kita gosok dengan minyak, kemudian kita rasa di sini, di posisi sini pasti ada yang terasa nyeri, seperti kaku nyeri di urat sini. Itulah yang digosok dengan minyak. Kemudian kita bisa pakai apa-apa, bisa pakai jari, bisa pakai jari yang terlipat. Kemudian kita gosok secara pelan-pelan, tidak usah keras-keras. Intinya yang penting terasa seperti terasa ngilu. Nah, itu yang kita gosok. Lanjut, kita sapu-sapu dengan minyak, kita gosok lagi beberapa saat, kemudian istirahat. Tunggulah, insya Allah sakit gigi itu yaitu akan hilang mendadak. Ada yang lain-lainnya, jika sakit gigi membandel, itu balik di jari tak kaki. Jari kaki, lihat, perhatikan kaki ya, ini di sini, area sini kita gosok dengan minyak, dan inti daripada saraf-saraf ini yaitu kita mainkan, kita tekan. Nah, dan lain-lain pendukungnya, yaitu juga di badan anak itu, yaitu kita buka baju anak kita, kemudian kita gosok di belakang. Dan kemudian di tengah daripada badan itu, yaitu kita pakai jari atau pakai barang lain, yang penting tidak berbahaya. Kemudian kita gosokkan di pinggiran, samping kiri, samping kanan, sisi tulang tengah. Secara pelan-pelan aja kita mainkan, kita gosok. Inti buat anak sampai merasa seperti dia merasa kegelian. Nah, jika itu sudah dilakukan, insya Allah sakit anak, termasuk sakit gigi dan lain-lain, insya Allah akan hilang dengan cuma berkat penanganan kita sendiri kaitan dengan termasuk modal serai. Di sisi lain, anak-anak supaya juga tidak mudah tercipta sakit kepada mereka atau siapapun termasuk diri kita sendiri, yaitu kaitan dengan konsumsi supaya jangan sering terkonsumsi yang namanya hubungan es dan kaitan makanan-makanan yang mengandung hubungan berkopain dan berborak. Karena ingat, di makanan-makanan tersebut jika tidak bisa kita menjaganya, di situ tersimpan kaitan hubungan dengan pengawet yang tidak lain dari unsur kimia yang jika tidak terjaga maka akan dapat merusak diri kita sendiri dan menciptakan mudah sakit apapun itu. Itu yang saya dapat sampaikan, dan ini saya tujukan kepada terutama teman-teman sesama yang intinya mungkin sifat-sifat kehidupan berekonomi sedang atau katakanlah orang susah. Minta maaf ya, itu yang dapat saya sampaikan.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.